Saya membaca dulu ayat 7 sampai 10. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Mari kita baca bersama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudara-saudara, minggu kemarin kita sudah merenungkan tentang karya Allah Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang telah memilih kita, telah mempredestinasikan kita, dan menjadikan kita anak-anaknya. Kita diadopsi. Paulus mengajak kita memuji Allah Bapa. Sekarang di dalam bagian ini fokus kepada karya Kristus, anaknya. Karya Kristus di dalam menyelamatkan kita. Paulus terus mengulang nama Kristus di dalam bagian tadi. Di dalam Dia, oleh darahnya, kasih karunia-Nya, dilimpahkannya, rahasia kehendak-Nya di dalam Kristus. Ini semua karya pekerjaan Kristus saja. Untuk menegaskan bahwa keselamatan tidak ada di luar Kristus. Kekristenan adalah Kristus. Fokuskan pikiran kita kepada Dia saja. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa tidak ada hal apapun yang bisa menjadikan kita orang Kristen. Berdoa, berpuasa, beramal. Paulus sebelumnya adalah orang seperti itu, saudara-saudara. Dia berusaha diperkenan Tuhan dengan perbuatan dia. Sampai dia satu hari di jalan ke Damaskus mau menghancurkan orang Kristen. Dia bertemu dengan Kristus. Kasih karunia-Nya yang begitu besar. Karena anugerah Tuhan yang besar yang diberikan kepada Paulus itulah dia menuliskan bagian ini kepada kita semua. Untuk kita sadar juga tentang keselamatan dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Paulus bicara jelas di awal. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan Allah telah mempredestinasikan kita dari semula oleh Kristus untuk diadopsi menjadi anak-anaknya. Terpujilah Bapa, terpujilah Allah, dan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengutus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan keselamatan hanya bisa dicapai di dalam Kristus. Paulus mengatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kristus mengerjakannya di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah. Keselamatan kita hanya satu di dalam satu pribadi, yaitu Kristus Yesus. Dan satu hari nanti semua orang, semua makhluk akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua. Mari kita merenungkan bagian ini dengan lebih teliti. Saya mengajak kita merenungkan 4 aspek yang berkaitan dengan keselamatan kita yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Yang pertama adalah penebusan. Paulus berkata di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan.
Di dalam Kristus kita mendapatkan penebusan melalui darah-Nya. Kristus adalah keselamatan itu sendiri. Untuk diselamatkan kita harus berada di dalam Kristus. Di dalam kematiannya, kebangkitannya, penguburannya, dan kenaikannya ke surga. Di dalam Kristus kita mendapat penebusan. Penebusan adalah kata yang sangat indah, saudara-saudara, di dalam perbendaharaan kata Kristen. Yesus berkata di dalam Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Aku datang untuk mengerjakan sesuatu bagimu yang tidak bisa dikerjakan siapapun. Dan aku datang untuk memberikan hidupku menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa artinya penebusan? Kita semua adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita menjadi budak dosa. Dan tidak mungkin bisa melepaskan diri kita sendiri dari perbudakan itu. Semua manusia sudah mencoba berbuat sesuatu untuk mendapatkan kebebasan dari dosa. Tapi gagal. Tidak ada orang yang bisa membayar harganya untuk membeli kita dari dosa. Paulus berkata di dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Kristus datang ke dunia ini untuk menebus kita. Ia datang untuk membayar harga penebusan kita. Ia datang untuk membeli pembebasan kita. Itu sebab kita sebagai orang Kristen bukan milik kita sendiri. Karena kita sudah dibayar dengan harga yang begitu mahal, darah Kristus sendiri. Maka kita adalah milik Kristus, hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Karena Kristus telah membeli kita dari pasar budak dosa. Apa arti penebusan, saudara-saudara? Penebusan itu adalah suatu pembayaran harga atau tebusan. Artinya untuk membeli, untuk membayar di pasar. Ini dari kata Yunani yang untuk menekankan harga yang Yesus bayar untuk keselamatan kita. Begitu mahal harganya, kita tidak mungkin bayar sendiri. Harganya adalah darah Kristus sendiri dan objeknya adalah jiwa kita. Harganya adalah hidup Kristus sendiri. Seluruh umat manusia berada di pasar budak dosa itu. Itu sebab tidak berdaya untuk membebaskan sendiri. Yesus yang membayar untuk kita. Ia memberikan hidupnya sendiri untuk menebus kita. Kristus telah membeli gerejanya dengan harga yang tidak terbatas untuk menjadi miliknya. Kita bukan milik kita sendiri. Kita sudah dibeli. Kita sudah ditebus untuk Allah oleh darah Kristus. Petrus mengatakan di dalam suratnya 1 Petrus 1 ayat 18-19. Begini bunyinya saudara-saudara. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah membeli kita. Dia telah menebus kita. Istilah ini bisa kita mengerti untuk penggadaian. Saudara-saudara tahu tempat gadai? Kalau ada orang yang kesulitan uang, seringkali mereka pergi ke tempat penggadaian. Mereka taruh barang yang berharga di situ supaya mereka bisa mendapatkan sejumlah uang yang dipinjamkan. Dan kalau mereka ingin barang berharga itu kembali, mereka harus membayar sejumlah uang untuk menebusnya kembali. Sama prinsipnya. Kristus menyelamatkan kita melalui menebus kita. Dengan membayar harga yang diperlukan untuk membebaskan kita dari dosa. Melepaskan kita dari tangan setan. Apa harganya? Darah Kristus.
Paulus berkata, oleh darah Kristus kita beroleh penebusan. Saudara-saudara, ada satu cerita yang sederhana bisa menolong kita mengerti penebusan dengan lebih teliti. Penebusan itu adalah pembayaran harga. Ada seorang anak kecil, saudara-saudara, yang hidup di sebuah kota di tepi danau yang besar. Wah, anak ini mempunyai kesukaan melihat air dan berlayar. Satu hari dia punya keinginan, saudara-saudara, untuk membuat suatu perahu yang indah. Lalu dia dibantu oleh papanya. Dia bikin perahu itu berbulan-bulan lamanya. Setelah selesai, saudara, dia mencoba alirkan di danau itu. Tetapi tidak sadar hembusan angin yang kencang terus mendorong perahu kecil itu dan membawanya jauh ke dalam danau. Lalu hilang dari pandangan dia. Waduh, anak ini sedih sekali. Dia kembali ke rumahnya. Perasaannya susah sekali. Setiap hari ia jalan-jalan di tepi pantai itu untuk mencari barang berharganya itu. Tapi selalu gagal, sia-sia. Kemudian satu hari dia jalan-jalan di kota. Dia lihat perahunya itu di etalase sebuah toko. Dia masuk ke toko itu, dia berkata kepada pemiliknya bahwa itu perahu saya. Ayalah pemilik daripada perahu itu. Tapi pemilik toko itu berkata begini, ini bukan milikmu. Aku sudah membayar mahal sekali nelayan yang ada di situ untuk perahu ini. Kalau kamu mau perahu ini, bayar. Waduh, anak ini begitu mencintai perahunya, maka dia cari kerja, bekerja keras siang malam sampai akhirnya dia kumpulkan sejumlah uang dan kembali ke toko itu. Bayar kembali, dia beli perahu itu. Akhirnya anak itu sambil pegang perahunya, demikian berharga. Dia berkata dengan sangat bersuka cita, sekarang engkau menjadi milikku 2 kali. Karena saya yang membuat kamu, dan sekarang aku yang membelimu kembali. Ilustrasi ini menggambarkan penebusan Kristus kepada kita. Yesus yang menciptakan kita. Dan ia juga yang membeli kita kembali dari perbudakan dosa. Dengan hidupnya sendiri, Yesus memberikan hidupnya untuk menebus kita. Harganya adalah hidup Kristus sendiri. Darahnya yang kudus membeli kita. Penebusan kita mengorbankan seluruh hidup Kristus. Oleh darahnya Kristus membeli kita dari perbudakan dosa. Satu hari, saudara-saudara, kita bukan coba, ditebus. Oke, happy. Ya saudara-saudara mengetahui ini hari ini. Bukan. Firman Tuhan selalu berisi ke depan. Apa yang akan kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Wahyu 5, 9-12. Lagu yang begitu agung. Yang kita akan nyanyikan bersama dengan para malaikat. Begini bunyinya, saudara-saudara. Ini dilihat oleh Yohanes. Preview diberikan kepada kita orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita menyanyi seperti ini semua. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ini tidak ada melodinya, tapi pasti indah sekali nanti di situ. Karena engkau telah dibunuh dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam untuk melayani Allah kita. Itu tujuan kita ditebus. Melayani Tuhan. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Itu tua-tua itu kita semua. Orang tebusan Tuhan. Jumlah mereka berlaksa-laksa. Dan beribu-ribu laksa. Dengan suara nyaring mereka bernyanyi. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Hari besar itu bagi kita orang-orang tebusannya. Apa itu hal-hal kecil di dalam hidup ini, saudara-saudara? Jangan terlalu khawatir untuk hal-hal yang kecil. Kita fokuskan hidup kita, saudara-saudara.
kepada kemuliaan Kristus itu. Yang kita akan bersama-sama dengan para malaikat memuji, menyembah Dia. Kita akan menyanyi lagu yang agung ini bersama dengan malaikat-malaikat, blessed angels. Tetapi bagian terbaiknya adalah milik kita. Karena kita adalah dua kali miliknya. Yang telah diciptakan oleh Kristus dan kemudian ditebus oleh darah Kristus sendiri. Malaikat jatuh tidak pernah ditebus ulang, saudara-saudara. Tetapi hanya manusia. Manusia yang jatuh itu ditebus oleh darah Kristus. Darahnya yang kudus membeli kita. Saudara-saudara, gereja harus mengajarkan penebusan ini. Jika gereja hanya dipenuhi mujizat, kesembuhan ilahi, bahasa roh, psikologi, teori ini itu, maka silakanlah hari depan kekristenan. Karena penebusan Kristus adalah jantungnya dari gereja. Kita bisa berada di sini karena darah Kristus. Itu harus diingat. Dan bukan hanya berhenti di sini, tapi akhirnya itu. Kita memuji oleh karena darah-Mu, Engkau telah dibunuh, ya Tuhan. Oleh karena itulah kami berada di sini. Memuji, menyembah Engkau yang mulia. Bersama dengan blessed angels. Penebusan adalah inti dari keselamatan kita. Intinya kenapa kita datang ke gereja setiap minggu duduk di sini. Karena kita tahu ini adalah perkumpulan orang berdosa yang sudah ditebus darah Kristus. Tidak ada yang menyombongkan dirinya. Satu dengan yang lain. Tidak ada, saudara-saudara. Semua kita diajar untuk menghormati satu dengan yang lain. Karena Kristus adalah Tuhan kita. Yang sudah membeli kita dengan darahnya. Kita harus menjaga, menyadari, mempertahankan penebusan Kristus ini. Tetap berada di dalam hati kita. Sadarkah saudara siapa Kristus? Ia adalah penebus saudara. Dan Ia mengalirkan darahnya bagi saudara. Untuk menebus saudara dari dosa. Apakah saudara menyadari bahwa keselamatan saudara itu dibeli. Dibeli dengan darah yang begitu mahal. Darah Kristus Yesus, anak Allah sendiri. Apapun yang saudara kerjakan sekarang tidak ada artinya jika lepas dari penebusan ini. Saudara berbisnis, saudara sekolah, saudara melakukan apapun. Tidak ada artinya saudara. Jikalau satu hari binasa. Tetapi di dalam penebusan kita punya kekuatan. Mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Untuk membalas cinta Tuhan. Dan sampai hari depan kita akan dijamin oleh Tuhan. Semua manusia akan mati dan menghadapi penghakiman. Itu sebabnya apapun yang kita kerjakan harus dikerjakan dengan kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga pekerjaan tangan kita keluar dari cinta kita kepada Tuhan yang sudah mati menebus kita. Ini membawa kita kepada aspek yang kedua dari keselamatan kita selain penebusan adalah pengampunan dosa. Setiap minggu kita diajar minta ampun kepada dosa kita. Seperti buang sampah di rumah kita. Itu sangat perlu. Sangat inti juga. Kita tidak boleh sombong saudara-saudara. Oh saya sudah benar, tidak perlu minta ampun dosa. Tuhan sudah mengampuni. Tidak, Tuhan ingin kita sadar dosa kita. Dan memohon pengampunan kepada Dia. Setelah penebusan, Paulus menuliskan pengampunan dosa. Dia berkata di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan pengampunan ini terjadi karena ada darah. Saudara sadarkah lagu tadi? Darah Kristus. So precious, the blood of Christ that has bought you from the slave of sin. Pengampunan terjadi karena ada darah, selalu ada darah. Apa yang terjadi di dalam kematian Kristus, saudara-saudara? Di dalam Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya.
Ibrani 9 ayat 12, ia telah masuk satu kali selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Sekali untuk selama-lamanya. Darah Kristus. Yohanes berkata, saudara, kalau seseorang berdosa, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah. Di awal buku Wahyu dicatat oleh Yohanes, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Betapa mulianya darah Kristus. Apa yang dikerjakan Yesus di dalam kematiannya itu sejajar dengan pengorbanan binatang-binatang di perjanjian lama. Mari kita tarik pikiran kita sejenak, saudara-saudara. Korban-korban binatang yang disembelih di perjanjian lama itu menunjuk kepada Kristus Yesus. Korban-korban itu tujuannya apa, saudara? Dipotong, disembelih itu. Taruh tangan imam itu. Apa tujuannya? Mendamaikan kita dengan Allah. Karena Allah murka terhadap dosa manusia. Harus ada darah yang dialirkan supaya bisa mendamaikan kita dengan Allah. Korban itu untuk mengambil hati Allah. Mereka membunuh domba, kambing. Kenapa, saudara? Supaya murka Allah bisa diredakan. Dan Allah tersenyum kepada mereka. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Dan dosa harus dihukum. Hukum Taurat menunjukkan kebobrokan kita, saudara. 10 hukum itu, coba baca. Jikalau kita sungguh-sungguh membaca dalam kerendahan hati, oh Tuhan, sungguh jauhnya. 1 poin pun kita tidak bisa melakukannya, apalagi 10. Hukum Taurat membawa kita justru melihat kebobrokan dan keberdosaan kita. Kita adalah manusia berdosa yang harus dihukum. Itu sebab di dalam perjanjian lama ada korban binatang untuk menggantikan orang berdosa. Dan prosedur daripada pengorbanan itu adalah begini, saudara. Seorang imam menyembelih lembu atau domba jantan, lalu darahnya dibawa ke tempat maha kudus, dipercikan ke atas dan ke depan tutup pendamaian yang isinya 2 loh batu itu 7 kali. Saudara, untuk menebus dosa dirinya dan seluruh umat. Maka Allah menerima dan mengampuni dosa mereka. Kristus bukan membawa darah anak lembu dan domba jantan, tapi membawa darahnya sendiri. Ia masuk ke tempat maha kudus dan membayar dosa kita sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Darah Kristus yang tidak bercacat menggantikan darah manusia yang berdosa. Ibrani mengatakan tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa. Sama juga dengan darah binatang itu harus dipercikan di atas tutup pendamaian. Dengan cara yang sama seperti di dalam Ibrani berkata, darah Kristus itu yang menyelamatkan kita. Darah Kristus yang dipercikan ke dalam tempat yang kudus di surga. Sehingga kita diampuni oleh Allah. Kita diampuni oleh Kristus. Kristus yang membayar harganya untuk kita. Apa itu harganya, saudara-saudara? Harganya adalah darahnya yang begitu berharga. Oleh darah Kristus Allah mengampuni dan menyucikan dosa kita. Allah mengambil dosa saya dan dosa saudara lalu diletakkan di atas Kristus. Sama seperti imam menaruh tangannya di atas lembu. Pindahkan dosanya ke binatang itu yang akan dibunuh dan darahnya dipercikan dan Allah mengampuni dosa kita. Itulah yang terjadi di dalam Kristus. Allah telah meletakkan ke atas dia semua dosa kita. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa di hari depan. Dialah anak domba Allah yang kepadanya dosa kita diletakkan. Kalau kita percaya ini maka kita akan diselamatkan. Kita sudah dibeli oleh darah Kristus yang begitu mahal. Anak Allah begitu mengasihi kita dan memberikan hidupnya bagi kita supaya kita mendapatkan pengampunan dosa.
Datanglah kepada salib Kristus, saudara-saudara. Dan menyadari segala perbuatan kita adalah seperti kain kotor adanya. Berilah diri saudara kepada Dia agar kita terbebas daripada beban dosa. Paulus sangat sadar ini, saudara. Paulus sangat sadar, dia menuliskan bagi kita pengampunan dosa ini adalah dia karena ingat masa lalunya itu. Yang penuh dengan dosa dan bahwa dia sampai sekarang pun masih seorang pendosa. Dia menuliskan begini, saudara. Dan di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Karena dia ingat dosa masa lalunya itu. Membunuhin, menganiaya semua orang-orang percaya yang hidup di jalan Tuhan. Dia benci sekali mereka. Tapi seiring dengan kesadaran itu, saudara, betapa bejat dan bobroknya dia itu, adalah kesadaran yang mendalam bahwa dia diampuni. Anugerah Kristus mengampuni dia. Itu sebabnya dia begitu powerful, saudara, melayani Tuhan. Because he is forgiven. Itu sebab Paulus tidak terus-menerus ditekan beban rasa bersalah ini di dalam hidup dia. Manusia hidup begitu susah tanpa pengampunan, saudara-saudara. Tanpa pengampunan tidak ada sejahtera di dalam hati manusia. Betapapun suksesnya, saudara. Rasa bersalah itu terus menghantuinya seumur hidup. Saudara-saudara, ini di dalam sejarah terjadi. Ada seorang kepercayaan daripada Adolf Hitler yang bernama Speer. Dia seorang yang jenius di dalam teknologi. Dia membuat pabrik-pabrik Nazi itu terus beroperasi selama Perang Dunia Kedua. Karena keahlian dia. Dia diadili dan mengakui kesalahannya dan dia menjalani 20 tahun penjara. Lalu seorang yang mewawancara dia berkata begini. Engkau pernah berkata di dalam tulisanmu bahwa rasa bersalah itu tidak akan pernah bisa diampuni. Apakah sekarang engkau masih juga berpikir seperti itu? Dan orang yang mewawancarai dia itu mengatakan dia tidak pernah bisa lupa, saudara, ekspresi kesedihan. Begitu dia ditanya itu. Kesedihan di wajah Speer. Dan dengan terbata-bata dia menjawab begini. Aku sudah menjalani hukuman 20 tahun. Dan aku bisa berkata aku orang yang bebas. Hati nuraniku sudah dibersihkan dan menjalani hukuman di penjara ini. Tetapi aku tidak bisa menghilangkan rasa bersalah itu dari pikiranku. Hidupku tertekan setiap hari. Saya coba dengan menulis buku untuk bisa membebaskan beban dari hati nuraniku ini. Tapi selalu gagal. Jadi engkau pikir tidak mungkin dibersihkan sepenuhnya dari rasa bersalahmu itu? Speer menggelengkan kepala. Saya pikir tidak mungkin bisa. Orang yang wawancara itu mengata begini. Selama 35 tahun, saudara. Speer telah menerima tanggung jawab penuh atas kejahatan dia. Tulisan-tulisan Speer penuh dengan penyesalan. Penuh dengan peringatan kepada orang yang lain untuk menghindari dosa. Sisa hidupnya dia mati-matian mencari penebusan, tetapi semuanya sia-sia. Sayang, saudara. Speer tidak mengenal Yesus. Dan kematiannya di kayu salib. Dia tidak tahu darah Kristus sanggup menebus dia. Dia tidak tahu di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Wawancara itu menjadi pernyataan publiknya yang terakhir. Dan dia meninggal tidak lama kemudian. Ini sebuah tragedi yang terjadi kepada dia. Hari-harinya dilalui dengan beban rasa bersalah. Dia membutuhkan pengampunan dosa tapi tidak tahu datang dari mana. Tapi dia tidak kenal Yesus. Dia tidak tahu di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Paulus berkata di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Setiap minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama, saudara sadar atau tidak?
Kita bersama-sama mengakui iman kita bahwa di dalam darah Kristus ada pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Karena apa, saudara? Karena tanpa pengampunan dosa tidak ada kebangkitan tubuh. Tanpa pengampunan dosa tidak ada hidup yang kekal. Apakah saudara sudah menerima pengampunan itu dari Tuhan? Jika ada yang belum, datanglah kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuni saudara. Pengampunan Yesus tidak seperti yang ditawarkan oleh dunia ini, terapi, hipnotis, ini dan itu. Itu semua tidak bisa membereskan hati nuranimu. Hanya Kristus Yesus yang bisa. Datanglah kepada Dia, saudara-saudara. Kesadaran kita sudah ditebus saja itu tidak cukup, karena kita hidup mengerjakan kehendak Tuhan setiap hari, setiap detik. Dan itu tidak mungkin dikerjakan dengan leluasa jikalau hati nurani kita dibebani terus rasa bersalah. Kita tidak mungkin ada sejahtera. Itu sebab hari ini pengampunan itu ditawarkan kembali. Barang siapa datang kepada Tuhan akan diampuni. Apapun dosanya, Tuhan tahu semua dosa kita. Dan darah Kristus sanggup membersihkan dosa kita. Itu sebab saudara-saudara yang merasa tidak mau lagi baca Alkitab, tidak mau lagi melayani, karena terpikirkan dosanya sudah terlalu besar di hadapan Tuhan. Itu menghina darah Kristus. Saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin dikerjakan oleh darah Kristus. Itu sudah selesai dan sempurna adanya di atas kayu salib. Jangan kita ditipu setan, saudara-saudara. Datanglah kepada Tuhan, maka beban dosa itu akan diangkat oleh Tuhan. Paulus berkata di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan ini membawa kita kepada aspek yang ketiga dari keselamatan kita, yaitu kasih karunia Kristus. Paulus berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Begitu besar dan mulia anugerah Tuhan. Paulus masuk kepada kasih karunia karena segala sesuatu kasih karunia kita bisa menjadi seperti ini. Ingat selalu sumbernya. Bukan karena kepintaran kehebatan kita, tapi karena Kristus Yesus yang sudah menebus dan mengampuni dosa kita. Itu kasih karunia yang besar sekali, saudara-saudara. Dan kasih karunia yang diberikan kepada kita membuat kita bersyukur, membuat kita memuji Tuhan. Kasih karunia Kristus itu gratis, tidak perlu uang, saudara-saudara. Ketika Paulus melayani, kita tidak boleh menghina Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita. Paulus berkata ketika kita melayani itu karena anugerah saja. Tuhan tidak pernah membutuhkan kita, saudara-saudara. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, Ia mengampuni kita dengan total, semuanya. Kita dibenarkan sekali dan selama-lamanya. Jika Kristus telah mati bagi kita, maka kita didamaikan dengan Allah. Nurani kita bersih. Kita bekerja dengan hati nurani yang sejahtera di hadapan Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Dia. Itu sebab banyak persoalan kejiwaan. Itu disebabkan karena relasi saudara tidak beres dengan Tuhan. Saudara-saudara. Relasi kita harus dipulihkan dengan Tuhan. Karena itulah asal mulanya manusia dicipta. Berelasi dengan Tuhan tetapi rusak karena dosa. Itu sebab orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, darahnya diberikan di dalam hatinya dan dia diampuni dosanya. Maka dia, saudara-saudara, akan terus-menerus mempunyai relasi itu. Relasinya dekat dengan Tuhan. Dia mau mengambil firman dan dia membaca dan merenungkan. Dia mau disiplin datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Dia mau melayani Tuhannya karena Tuhan sudah mati bagi dia. Itu relasinya beres, saudara-saudara. Dan jikalau relasi dengan Tuhan beres, maka relasi dengan sesama kita juga beres. Pelan-pelan Tuhan akan membereskan karena kita tidak fokus kepada egoisme diri, tetapi kepada Dia, Kristus.
How precious is His blood. Relasi kita dipulihkan dengan Tuhan. Inilah kekayaan kasih karunia Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan? Menikmati hubungan kita dengan Tuhan? Atau kita menikmati hubungan dengan diri dan sesama saja? Tidak cukup, saudara-saudara. Dasarnya harus benar. Relasi kita dengan Tuhan harus beres. Menikmati hubungan kita dengan Tuhan dari hari ke hari ini bagian dari kekayaan kasih karunia-Nya kita menyadari. Karena Allah mengirimkan anaknya untuk mati bagi kita yang percaya kepada Dia. Dia mengalirkan darahnya untuk menyucikan dosa kita. Ini kasih karunia yang besar dari Tuhan. Kita bisa dipilih bukan atas dasar kualifikasi apapun di dalam diri kita, saudara-saudara. Itu semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Jikalau ini disadari, maka gereja akan berkurang permasalahannya. Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan, is by the grace of our Lord Jesus Christ. Bukan kehebatan saya bisa melayani. Bukan kehebatan saya bisa datang ke gereja. Semua ini saudara kalau disadari kasih karunia, maka kita akan bisa melayani bersama-sama. Sehati sepikir untuk mempertumbuhkan gereja Tuhan. Sama-sama punya satu kepala yaitu Kristus Yesus. Yang sudah memberikan kasih karunia-Nya itu bagi kita. Saudara-saudara kita dipilih itu kasih karunia Tuhan yang besar. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah memilih kita karena kita punya kualifikasi untuk dipilih. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah bertanggung jawab untuk memilih siapapun. Tuhan bisa saja membiarkan semua manusia binasa di dalam dosanya. Bisa. Tapi Tuhan memilih sebagian karena kasih karunia yang begitu besar bagi mereka. Tuhan tidak memperlakukan setiap orang sama. Tidak ada, saudara-saudara. Itu sebab kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu kita sudah dipilih, dipredestinasi, kita sudah dibeli oleh darahnya, kita sudah diampuni dosanya. Kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memanggil Abraham keluar dari negaranya yang menyembah berhala. Saudara-saudara mengetahuinya. Dia dijadikan bapa dari bangsa yang besar. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu kepada Firaun. Tuhan membiarkan Firaun binasa di dalam dosanya sendiri. Tetapi Tuhan memberi kasih karunia-Nya kepada Abraham. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus di jalan ke Damaskus. Saulus adalah musuh gereja. Dia yang menuliskan surat ini. Kekayaan kasih karunia Kristus. Karena Tuhan yang menangkap dia di jalan ke Damaskus itu. Dan mengubahnya menjadi rasul yang begitu giat melayani Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu kepada Yudas Iskariot. Kita mungkin bertanya kualifikasi apa yang ada di dalam diri Saulus? Nothing. Saat itu dia seorang penganiaya gereja. Pembunuh orang Kristen. Musuh gereja. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam diri Paulus. Pemilihan itu hanya semata-mata kasih karunia Tuhan itu. Sebabnya dia di dalam surat-suratnya penuh dengan anugerah. Bersyukurlah senantiasa, bersyukurlah kasih karunia Tuhan, sadarilah dosamu. Saudara-saudara, jikalau kita menyadari betapa besarnya dosa kita, kita akan menyadari syukur kita harus berapa besar kepada Tuhan. Jikalau kita menganggap remeh, saudara-saudara, pengampunan dan darah Kristus, maka kita akan tidak mau mengucap syukur, kita hanya mengeluh dan marah-marah kepada Tuhan. Because you don't realize your sin.
Itu sebabnya Paulus berkata di dalam surat ini kita beroleh penebusan oleh darah Kristus yang mengampuni dosa kita. Itu kekayaan kasih karunia-Nya yang besar. Sama juga kepada kita semua. Coba saudara renungkan. Jikalau saudara adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, tanyalah diri saudara, mengapa aku bisa percaya? Kenapa saudaraku tidak mau percaya? Sudah diinjili sampai mulut berbusa, kenapa dia tidak mau percaya? Why I believe in God. Kenapa tetangga saya yang sudah saya injili berkali-kali tetap tidak mau percaya? Apakah saudara melihat dirimu lebih baik dari mereka? No. Apakah karena saudara pikir saudara bisa lebih taat kepada Tuhan daripada tetangga saudara? No. Kenapa Tuhan tidak memberi kasih karunia-Nya sama kepada semua orang? Ini pertanyaan yang sering kita lontarkan, bukan? Tetapi kita tidak akan pernah mengetahui jawabannya. That's the mystery of God. Tuhan hanya memberitahu karena kasih karunia-Nya yang besar. Belajarlah bersyukur. Yang bisa kita lakukan hanya bersyukur. Tapi berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia yang begitu besar kepada kita. Tuhan berdaulat dan Ia melimpahkan kasih karunia-Nya kepada siapa yang Ia mau. Di dalam Mazmur 136 saudara-saudara bisa membaca kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya. Itu diawali dan diakhiri dengan bersyukur. Karena kesadaran akan kasih karunia Tuhan yang besar, maka pemazmur mengawali dan mengakhiri dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia baik. Meskipun keadaan dia tidak baik, saudara-saudara. Tapi dia terus bisa memuji Tuhan karena jiwanya sudah diselamatkan, sudah diampuni dosanya. Luar biasa saudara. Di tengah-tengah Mazmur 136 saudara bisa membacanya sendiri. Alasan-alasan mereka memuji kasih setia Tuhan itu adalah bahwa apa saudara? Karena mereka sudah menerima kasih karunia itu. Ia membawa umatnya keluar dari Mesir. Sama seperti kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama dari dosa oleh darah Kristus. Lalu pemazmur menjelaskan Ia yang membelah laut merah, menyatakan kuasanya. Kuasa Tuhan sama sekarang, saudara-saudara, tidak berkurang sedikit pun. Ia yang menyeberangkan mereka di tengah lautan, saudara-saudara. Sampai kepada perjanjian baru melalui Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Ini anugerah yang besar. Paulus di dalam Roma 5 berkata Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bukan hanya itu, saudara. Ketika kita masih berdosa. Luar biasa, saudara. Kerendahan hatinya. Yang memulai lebih dulu. Kita ngampuni orang aja udah susah. Selalu tunggu orang lain datang. Coba lihat Tuhan kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Itulah kasih-Nya yang besar bagi kita. Ini kasih karunia Tuhan yang begitu mulia karena Ia rela mati untuk kita di atas kayu salib ketika kita masih berdosa, ketika kita masih melawan Dia, menjadi musuh-Nya. Ini adalah anugerah keselamatan yang dialami umat Tuhan di sepanjang sejarah. Mari kita bersyukur, saudara-saudara. Umat-Nya yang terus dipelihara oleh Tuhan meskipun umat terus berdosa. Tidak ada kita bisa sempurna di hadapan Tuhan. Tapi terus Tuhan dengan kasih setia-Nya menopang kita. Tuhan terus memberi pengharapan, kekuatan di waktu membutuhkan. Bahkan melewati bayang-bayang lembah kematian itu sendiri. Sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Semuanya dijamin di dalam kasih Tuhan yang kekal. Paulus berkata kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan diampuni.
Kita sekarang adalah objek kasih karunia Tuhan yang terus-menerus dilimpahkannya kepada kita. Itu sebab jika kita mengerti kasih karunia Tuhan yang begitu besar, maka sebagai orang percaya, kita menunjukkan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Kita hidup setiap hari di dalam kesadaran kasih karunia Kristus yang begitu besar yang menopang kita. Menguatkan kita terus maju. Saudara sadar atau tidak, nafasmu itu kasih karunia Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup saudara mungkin tidak jadi mati berkali-kali. Saudara tidak sadar. Itu kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, menguatkan kita, Tuhan menghibur kita di dalam kesesakan, terus kita berjalan menuju surga. Ingatlah di dalam Kristus kita sudah ditebus, diampuni dosanya, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang besar ini. Dan ini membawa kita kepada aspek yang terakhir di dalam keselamatan kita, yaitu apa saudara? Dipersatukan dengan Kristus. Luar biasa. Kitab suci tidak pernah mengajarkan sekarang saja, atau masa lalu saja. Tidak. Semua hari depan sudah dijamin oleh Tuhan. Paulus berkata, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, dari masa lalu, dari purbakala, dari awal penciptaan, dari kekekalan. Rencana Tuhan sudah ditetapkan di dalam Kristus. Siapa yang akan diselamatkan oleh Tuhan? Saudara-saudara, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ini bicara future, hari depan orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, yaitu persekutuan orang-orang yang ditebus, dan satu tujuan yang besar dan agung daripada penebusan itu, sempurna adanya. Kita bersyukur bahwa di dalam Kristus bukan hanya bicara sesuatu di masa yang lampau, tapi juga hal yang terjadi sekarang. Kita terus-menerus diampuni dosanya, dan segala sesuatu yang akan terjadi di hari depan semua sudah dijamin oleh Tuhan. Itu orang Kristen, saudara-saudara. Paulus bicara tentang rahasia kehendak Tuhan, artinya apa? Rahasia kehendak Tuhan itu artinya yang dulu tidak dimengerti, sekarang dibukakan oleh Tuhan. Saudara dan saya menjadi mengerti rahasia kehendak-Nya itu. Ketika Paulus memakai istilah rahasia, Paulus ingin kita mengerti wahyu yang Tuhan berikan tentang dirinya, dan rencana penebusan itu adalah bertahap, progressive revelation, wahyu yang dinyatakan secara bertahap. Misteri daripada penebusan ini dibuka oleh Tuhan secara bertahap. Kita makin ngerti bahwa kita adalah orang-orang tebusan Tuhan, dan kita sedang apa dan kita menuju kemana. Bayangkan bagaimana penebusan diwahyukan kepada orang-orang kudus di perjanjian lama, saudara-saudara. Mereka menjalani ritual-ritual yang begitu ruwet, yang melibatkan pengorbanan daripada hewan-hewan. Darah berceceran di mana-mana. Bahkan ketika Tuhan memberikan janji penebusannya kepada Abraham, Ia tidak menjelaskan bahwa akan ada penebusan oleh Kristus. Tidak dikasih tahu sama Abraham, saudara, bahwa satu hari Kristus itu akan datang melalui inkarnasi dan penderitaan. Semua yang Dia katakan kepada Abraham adalah bahwa melalui benihmu, semua bangsa di dunia akan diberkati. Tuhan tidak mengungkapkan kepada Abraham semua yang ada di dalam pikiran dia, tetapi secara bertahap. Detailnya tetap tersembunyi bagi Abraham, ditutupi oleh misteri. Namun di sepanjang perjanjian lama itu semakin banyak rencana-rencana Allah yang diungkapkan.
makin jelas. Dan mencapai puncaknya di dalam inkarnasi Kristus Yesus di bumi ini. Di bagian lain Paulus mengacu kepada misteri ini ketika ia mengacu kepada orang-orang bukan Yahudi. Coba lihat, orang bukan Yahudi boleh masuk percaya kepada Kristus menjadi anggota keluarga Allah. Ini tadinya tersembunyi di perjanjian lama. Paulus bicara misteri Allah yang dibukakan kepada kita sebagai orang percaya. Yang dulunya tersembunyi sekarang dibuka. Apa yang dinyatakan, saudara-saudara? Tujuan penebusan kita, yaitu bahwa pada waktu yang sudah ditetapkan, Tuhan akan mempersatukan segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, di bawah satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Persatuan ini memakai kata pleroma, yaitu waktunya sudah genap. Kegenapan waktu. Seperti Kristus yang waktunya genap itu dilahirkan. Tepat itu yang Allah sudah rencanakan. Satu waktu yang sudah ditetapkan. Artinya tepat pada waktu yang telah Allah rencanakan. Ketika Paulus bicara tentang persatuan ini adalah bahwa Tuhan telah menetapkan sejak kekekalan bagaimana seluruh alam semesta ini akan berakhir. Saudara-saudara, bukan hanya karena dia memiliki rencana saja, tetapi dia juga punya kuasa untuk mewujudkan rencananya itu. Tuhan telah menentukan nasib dunia ini. Ini memberi kita kepastian, ketenangan, optimisme di dalam hidup kita, saudara, di dalam dunia ini. Menuju hari depan yang pasti. Bahwa semua akan dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Baik yang ada di surga, baik yang ada di bumi. Kita sudah tahu akhir dari sejarah itu berada di dalam tangan Tuhan. Artinya sejarah ini menuju kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Segala sesuatu akan menjadi berarti ketika semuanya dipersatukan di bawah Kristus. Saudara-saudara, jangan takut bahwa kejahatan itu terus akan berjaya. Tidak mungkin. Kejahatan tidak mungkin bertahan selama-lamanya. Ini terjadi, saudara-saudara, semua pada hari kiamat. Bahwa kejahatan akan dikalahkan. Saat itu keharmonisan yang sempurna akan terjadi. Yaitu keharmonisan di dalam diri manusia dan antar manusia. Harmonis yang terjadi di bumi, di dalam ciptaan yang penuh dengan dosa ini. Dan juga harmonis di sorga. Dan semua di bawah Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi kepala daripada semuanya. Semuanya akan kembali bersatu di dalam dirinya. Ini peristiwa yang ajaib luar biasa, saudara. Semua dipersatukan kembali di dalam Kristus untuk selama-lamanya. Ini adalah rahasia kehendak Tuhan. Misteri yang menakjubkan ini sudah dinyatakan kepada kita. Misteri tentang hari depan sudah ditetapkan di dalam kekekalan, di mana segala sesuatu dipersatukan di dalam Kristus. Berarti ini bukan hanya bicara sejarah, bahwa Kristus pernah datang ke dalam dunia ini dan memberikan penebusan dan pengampunan dosa oleh darahnya di atas kayu salib untuk kita semua yang percaya. Tapi ini juga bicara untuk hari depan. Bagi seluruh alam semesta ini, seluruh ciptaan, bahwa segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kita semua. Ini luar biasa, saudara. Silakan sekarang musuh gereja terus aktif. Satu hari Tuhan hancurkan mereka. Saudara-saudara, sekarang kita hidup di dalam zaman yang tidak menentu. Tapi kita punya pengharapan yang pasti. Hari depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ia punya rencana untuk mempersatukan segala sesuatu di surga dan di bumi di dalam Kristus. Berarti Tuhan sudah mempredestinasikan di dalam kekekalan bukan hanya Kristus sebagai juru selamat, tetapi juga Yesus akan menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Inilah yang dimengerti, saudara, di dalam teologi reform sebagai mandat budaya.
Kita bukan hanya ditebus menjadi anak Tuhan, tetapi kita juga harus berkarya di masyarakat sosial. Menyatakan Kristus di dalam hidup kita, di dalam setiap aspek pekerjaan kita. Karena apa? Karena Kristus ada raja di atas segala raja. Ketika saudara memasak, menyuci piring, ketika saudara membersihkan sesuatu, ketika saudara menyaksikan kreatif saudara kepada orang lain, bermain musik, saudara-saudara, atau apapun, mengajar, berbisnis, itu semua Kristus adalah raja di atas semuanya. Bagaimana kita menyatakan Kristus di dalam pekerjaan kita? Saudara-saudara, Allah sudah memahkotai Yesus saat ia naik ke surga, tetapi sekarang dunia ini tidak bisa mengakui Kristus sebagai raja. Tapi kita adalah anak-anaknya yang bersaksi, menyaksikan kepada dunia, Yesus adalah raja. Kita justru harus mengasihi mereka yang membenci Tuhan. Saudara-saudara, Saulus saja bisa diselamatkan. Saudara lihat, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan di dalam pekerjaan yang kita kerjakan, saudara. Menyaksikan bahwa Kristus adalah raja. Karena dunia ini tidak bisa mengakuinya sekarang. Sampai waktu nanti, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mau atau tidak mau, saudara-saudara. Dan dia adalah raja atas segala raja. Puji Tuhan. Berarti Kristus yang memegang kendali. Maka segala sesuatu tidak berjalan dengan sendirinya. Tuhan yang memegang kontrol bagi kebaikan gerejanya. Kita sudah dibeli oleh darah Kristus. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan yang besar. Kristus memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi bagi kebaikan kita. Satu hari kejahatan akan dikalahkan oleh Tuhan. Dan seluruh ciptaan akan mengakui Kristus Yesus adalah Tuhan bagi semua. Tuhan sudah mati menebus kita. Ia mengampuni dosa kita. Ia akan membawa kita untuk hidup bersamanya. Past, present, and future. Semua sudah dijamin oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Darah itu berarti hidupnya sendiri. Pertanyaannya sekarang bagi kita, apa yang kita bisa berikan kepada Kristus? Itu selalu menjadi pertanyaan yang mendasar di dalam diri kita masing-masing. Dalam diri saya, di dalam diri saudara. Apa yang bisa saya berikan kepadamu Tuhan? Engkau yang sudah memberi hidupmu bagiku. Apakah saudara sudah memberikan waktumu kepada Tuhan? Setiap detik Tuhan memelihara kita. Setiap detik itu milik Tuhan. Kita harus mengembalikan waktu-waktu kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua hidup fokus kepada Kristus, hidup di dalam kekudusan, sampai kegenapan waktu itu tiba. Dan kita akan melihat Kristus muka dengan muka. Betapa mulianya penebus kita yang hidup. Kita bahagia selamanya hidup dan memerintah bersama Dia. Sampai di sini Tuhan menolong kita semua. Amin.